Lalu apa maksud dari pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang tiba-tiba meminta masyarakat tidak mempercayai hasil survei karena bersifat sementara? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Kunto Adi Wibowo. Selamat sore Pak Kunto. Pak Kunto, tadi kita dengarkan bersama gitu pernyataan dari Mahfud MD. Sosok Mahfud bisa dikatakan jarang mengomentari hasil survei. Tadi tapi sempat disebutkan jangan percaya bahwa survei itu akan terjadi karena survei itu hanya memotret di saat ini. Apakah Anda melihat ataupun juga bisa menangkap ada pesan sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Mahfud MD terkait pernyataannya itu? Iya Mbak, kalau Mbak Zakia, kalau menurut saya yang dimaksud dengan Pak Mahfud MD jangan percaya bahwa survei itu akan terjadi nanti 14 Februari, menurut saya itu benar. Itu sifat survei adalah deskriptif. Tapi kemudian kalau pernyataannya Pak Mahfud itu kemudian ditangkap oleh pendukungnya, jangan percaya hasil survei apapun, nah ini menurut saya akan jadi masalah gitu kan. Karena pertama Pak Mahfud ya mungkin karena kebetulan Ganjar Mahfud sekarang ada di urutan bawah ya hasil elektabilitasnya dari beberapa lembaga survei. Sehingga Pak Mahfud bilang jangan percaya hasil survei. Menurut saya sih sangat menyayangkan kalau itu terjadi karena Pak Mahfud kan sosok intelektual yang punya kredibilitas yang bagus ya Mbak ya. Jadi seharusnya ya cukup dibaca dengan kritis, tapi himbauan jangan percaya itu harusnya tidak keluar. Lalu yang kedua, Pak Mahfud mungkin terlalu overgeneralisasi atau gebiah-uyah lah bahasa Jawanya. Terlalu seakan-akan semua lembaga survei tidak bisa dipercaya. Padahal kalau kita lihat track record dari beberapa pemilu gitu kan, ya kita udah pemilu yang langsung kan 4 kali. Ada beberapa lembaga survei yang memang hasil surveinya dengan hasil pemilu, terutama hasil survei terakhir sebelum pemilu, itu jaraknya sangat dekat. Dalam artian errornya kecil gitu. Oke, biasanya seberapa besar margin of error dalam sebuah survei yang bisa dikatakan bahwa survei itu cukup kapabilitas begitu? Ya, kalau margin of error sih biasanya di bawah 3% ya Mbak ya, kalau itu di tiap survei. Tapi yang saya bicarakan adalah error real. Jadi kan ketika hasil survei terakhir keluar gitu kan, kita bisa ngecek gitu dengan hasil pemilu gitu kan. Nah, error real inilah yang kemudian jadi pertimbangan kita. Misalnya ada lembaga survei yang di tahun 2014 errornya sampai 23% antara hasil survei terakhir dia yang mungkin keluar 2 pekan sebelum hari H pencoblosan dengan hasil pemilu gitu, pilpres gitu kan. Nah ini kan berarti kita bisa kasih semacam yellow flag gitu kan, semacam oh ini harus dibaca hati-hati nih lembaga survei ini. Atau ada lembaga survei yang kemudian hasil survei terakhirnya gitu di tahun 2014 jaraknya dengan hasil pemilu cuma 0,7% saja. Berarti kan kita bisa lebih percaya ke lembaga survei yang kedua ini Mbak Zakia. Oke, baik. Nah kemudian Pak Kunto, kita melihat masih ada mungkin sekitar kurang lebih 2 bulan lagi menjelang tanggal 14 Februari 2024. Kalau Anda melihat kemudian faktor apa yang sangat mempengaruhi elektabilitas Capres dan Cawapres di 2 bulan terakhir ini? Ya, kalau menurut saya elektabilitas itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Tapi yang paling besar dalam waktu yang sangat dekat ini adalah isu Mbak, gitu. Kalau ada isu besar atau event atau kejadian besar yang kemudian mempengaruhi persepsi publik secara masif, ya sangat mungkin elektabilitas akan lebih dinamis, akan lebih bergeser gitu. Tapi kemudian kalau hanya campaign as usual gitu kan, seperti kampanye yang seperti biasanya seperti ini, saya pikir tidak ada sejarahnya dalam pemilu di Indonesia gitu kan. Calon yang sudah unggul di 2 bulan sebelum pemilu kemudian bisa dibalik kondisinya gitu. Tapi kan kita baru pemilu 4 kali ya Mbak ya. Berarti kan itu bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Menurut saya masih mungkin dilakukan. Debat salah satunya, saya setuju dengan Pak Mahfud tadi, debat bisa jadi salah satu pengungkit elektabilitas, isu, kemudian bagaimana mungkin penampilan yang mengejutkan, mungkin yang over expectation.
Entah itu di debat, entah itu dalam sebuah kejadian, entah itu dalam menyikapi sebuah krisis. Jadi itu yang mungkin bisa membalik elektabilitas dalam waktu 2 bulan ini, Mbak. Oke, jadi memang mengandalkan pada isu-isu besar yang terjadi dibandingkan dengan malah kampanye begitu ya. Dan debat Anda melihat lebih efektif ketimbang dari kampanye itu sendiri begitu ya, Pak Kunto. Pak Kunto, tetapi juga ada anggapan itu di masyarakat saat ini, mungkin juga kalau kita sering lihat di media sosial, bahwa survei ini hasilnya juga tergantung pada tanda kutip yang punya uang. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, Mbak, itu jadi problem kita. Karena kalau saya melihat survei itu salah satu instrumen penting dalam demokrasi. Karena dalam survei itu pemilih atau rakyat biasa seperti saya yang biasanya susah ngomong ke calon presiden itu bisa menyampaikan apa yang saya inginkan, dan itu dalam agregat yang besar. Survei itu pemilih dianggap satu aktor besar gitu, Mbak, yang harus diperhatikan oleh capres, cawapres maupun oleh partai politik peserta pemilu. Dan menurut saya itu penting. Kalau sayangnya ini ya memang problem di Indonesia adalah transparansi, Mbak. Transparansi pelaporan dari lembaga survei itu sendiri. Seperti jarang sekali lembaga survei yang melaporkan ini yang mendanai siapa, gitu kan. Karena kalau pendanaan itu clear dan transparan, orang bisa menilai ketika hasilnya kok lebih gede ke pasangan A ya gitu. Kita bisa tahu pantas saja karena yang mendanai si ini gitu kan. Jadi perdebatannya nggak perlu dibawa ke perdebatan metodologi. Perdebatannya kan ujung-ujungnya duit aja itu, Mbak, gitu. Kalau menurut saya. Yang kedua, transparansi dari urutan pertanyaan. Jadi walaupun kita bisa tahu soal elektabilitas, tapi kita nggak tahu sebelum pertanyaan elektabilitas itu ada pertanyaan apa yang mungkin bisa menggiring responden untuk memilih pasangan tertentu gitu. Dan kita sama sekali nggak dikasih akses untuk itu. Jadi menurut saya paling tidak dua hal itu penting untuk dituntut transparansinya dari lembaga survei supaya kita punya instrumen demokrasi yang lebih baik gitu, Mbak. Baik. Terakhir Pak Kunto, kalau Anda melihat idealnya begitu ya, dalam setahun berapa kali sebenarnya lembaga survei ini idealnya untuk bisa mengungkap hasil surveinya? Karena kalau kita melihat kan ada yang juga kemudian dalam sebulan bisa berkali-kali begitu kan untuk merilis hasil surveinya. Karena kalau ada yang mengatakan bahwa untuk melakukan survei ini juga tidak murah begitu. Betul, Mbak, betul, Mbak. Untuk survei nasional 1.200 responden 38 provinsi mungkin hari ini sudah hampir mencapai angka 1 miliar, Mbak, gitu, sekali survei. Dan itu tentu sangat mahal. Kalau ada lembaga survei yang bisa melakukan itu sebulan 2 kali saja, kita patut pertanyakan kan duitnya dari mana kan gitu. Dan itu juga jadi problem kualitas. Bagaimana mungkin mewawancarai 1.200 orang dalam waktu 3 hari misalnya, gitu. Walaupun ada sekitar 120 enumerator, berarti kan satu enumerator rata-rata mewawancarai 10 orang. Kalau dibagi 3 ya 3-4 orang per hari, dan biasanya hasil survei itu kuesionernya udah panjang, belum tentu orang yang di random itu ada di rumah, ada aja problem di lapangan gitu, Mbak. Jadi menurut saya itu juga bisa jadi patokan pembaca survei ya, para pemilih ketika melihat survei, lihatlah kapan, tanggal berapa survei itu dilakukan, karena ya tadi betul kata Pak Mahfud juga bahwa hasil survei sebelum debat mungkin jadi obsolete atau tidak berlaku lagi setelah debat gitu. Itu perlu kita perhatikan, durasi wawancaranya kita juga harus perhatikan, mungkin nggak 1.200 responden diwawancarai dalam 3 hari kan gitu. Lalu kemudian kita juga bisa melihat aspek-aspek lain seperti tadi transparansi pendanaan, transparansi urutan pertanyaan, dan mungkin itu bisa membantu kita untuk mencari atau memilah ya, Mbak ya, mana hasil survei yang lebih oke dan mana yang kita anggap ini lebih baik tidak kita pakai sebagai rujukan gitu, Mbak. Oke, apakah kemudian ke depannya harus diungkapkan misalnya untuk masalah transparansi tadi yang Anda sebutkan begitu, siapa kemudian yang mendanai survei ini supaya fair begitu, Pak Kunto?
Betul, Mbak. Menurut saya itu, kalaupun belum ada tuntutan, menurut saya media bisa menuntut kan, kalau memang survei itu didanai untuk mempengaruhi opini publik, ya kan? Berarti mereka, baik itu lembaga surveinya maupun mereka yang mendanai, itu Hmm. butuh media massa, Hmm. termasuk misalnya Metro TV untuk menayangkan hasil survei itu. Dan Hmm. reporter, wartawan sangat berhak untuk menanyakan sumber pendanaan itu. Kalau memang mereka tidak disclose sumber pendanaannya, ya nggak usah ditayangin kan gitu. Jadi kan ada bergen di media juga yang membantu kepentingan publik menurut saya, Mbak, sebelum secara legal formal ada paksaan untuk transparansi pendanaan itu. Oke, terakhir singkat saja Pak, apakah yang tadi Pak Kunto katakan bisa mempengaruhi opini publik itu? Memang sebegitu besarnyakah kemudian survei yang didanai bisa kemudian mempengaruhi dari opini publik? Satu, ini tergantung Mbak jawabannya. Yang pertama tergantung kapan survei itu dirilis. Kalau sudah mendekati hari H, biasanya orang sudah lebih firm, lebih tegas pendiriannya sehingga susah tuh digoyang oleh survei. Hmm. Tapi kalau jauh-jauh hari seperti kemarin gitu masih sangat mungkin itu. Hmm. Dan di beberapa penelitian di dunia itu tampaknya efeknya sangat kecil, Mbak. Ada Hmm. penelitian yang bilang, oh ya survei bisa mempengaruhi, tapi ada juga penelitian yang bilang, oh nggak ada pengaruh kok. Jadi menurut saya kita harus hati-hati melihat konteksnya untuk bisa bilang bahwa survei ini berpengaruh atau tidak. Gitu, Mbak. Oke. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Kunto Adiwibowo, pengamat politik sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat sore Pak Kunto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.